Pemirsa, potensi pertumbuhan jasa marga masih sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis jalan tol. Kita akan membahas prospek bisnis dan kinerja saham jasa marga bersama Kepala Riset Praus Capital, Alfred Nainggolan. Selamat pagi, Mas Alfred. Selamat pagi, Mas. Terima kasih sudah bersama kami, Mas Alfred. Kalau kita bicara soal jasa marga, seringkali kalau bicara bisnis jalan tol dan pandemi, kadang-kadang ini menjadi sesuatu yang kontradiktif, artinya memberikan efek negatif. Tapi kalau kita melihat kinerja keuangan jasa marga yang tahun 2020 juga masih untung, nampaknya di 2021 ini juga ini masih cukup positif, atau bagaimana sebetulnya, Mas Alfred? Ya, kalau bicara masalah performa 2021 memang hampir semua bisa dikatakan sepakat ya akan ada recovery ya, karena kalau kita lihat ini bicara masalah aktivitas bisnis, aktivitas masyarakat yang tentu akan mengalami peningkatan di 2021 dibandingkan 2020. Dan kalau kita lihat juga di 2020 sebenarnya penurunannya relatif cukup baik lah ya. Memang terjadi penurunan, tapi penurunannya tidak di atas jauh lebih baik dibandingkan ekspektasi semula. Artinya bahwa ternyata memang aktivitas untuk transportasi relatif masih cukup bagus di 2020 jika melihat tekanan terhadap ekonominya. Jadi dengan kondisi 2021 kita juga melihat hasil yang bagus kemarin di kuartal keempat, dan sampai di kuartal pertama juga bisa dikatakan terjadi peningkatan volume yang cukup bagus di kuartal pertama kalau melihat dibandingkan kuartal keempat. Jadi memang kita sepakat bahwa di tahun 2021 akan ada recovery, dan tentu otomatis dari sisi fundamental juga akan mengalami perbaikan juga untuk jasa marganya. Tapi kembali lagi bahwa untuk bisa kembali ke normal ya di sebelum pandemi sepertinya sulit untuk di tahun ini. Tapi kita melihat bahwa kemungkinan untuk pertumbuhannya akan cukup baik karena 2021 kan memakai angka 2020 untuk indikator pertumbuhannya. Oke. Mas Alfred, kalau kita bicara soal kebijakan pemerintah yang melarang mudik lebaran, ini dampaknya akan seberapa besar bagi jasa marga? Ya, memang sebenarnya memang untuk larangan ini memang kurang cukup baik ya, karena memang diharapkan kemarin di kuartal kedua ada angka yang lebih bagus lagi, karena memang kondisi sekarang masyarakat jauh lebih baik, apalagi dengan melihat angka penurunan COVID, sehingga seharusnya dengan mudik ini menjadi momentum bagus sebenarnya untuk traffic di jasa marga. Tapi dengan adanya larangan ini kita melihat bahwa memang kemungkinan masih ada peningkatan kalau dibandingkan kuartal sebelumnya ya, dibandingkan kuartal tahun lalu, tapi kenaikannya tidak akan cukup signifikan. Tapi kita melihat bahwa pembatasan mudik hanya berlaku di kuartal kedua ya terhadap performa jasa marga. Tapi nanti di performa untuk kuartal ketiga, kuartal keempat kita bisa melihat bahwa akan di situ momentum recovery yang paling cepat. Sebelumnya kita perkirakan bahwa sebelum adanya larangan mudik di kuartal kedua ini sudah cukup peak untuk volume transportasinya ya, untuk lalu lintas tolnya. Tapi karena adanya larangan kita melihat bahwa kuartal ketiga dan kuartal keempat jadi memang sedikit mengurangi ekspektasi pertumbuhan kita yang kita harapkan tadi bisa mulai terlihat cukup signifikan di kuartal kedua ketika belum adanya larangan mudik. Tapi kembali lagi di kuartal ketiga, kuartal keempat kita melihat bahwa di situ akan terjadi pemulihan mendekati kondisi normal. Jadi memang untuk larangan mudik lebih kepada untuk performa di kuartal kedua ya. Oke, baik. Selama mungkin kalau seandainya memang tidak ada satu peristiwa yang sangat signifikan, mungkin tidak ada gelombang berikutnya pandemi, mungkin Anda memprediksi kinerja keuangan jasa marga hingga akhir tahun akan seperti apa? Ya, kalau dari sisi performa ya, kita kemungkinan juga melihat bahwa dari sisi bottom line juga kita punya ekspektasi bottom line-nya bisa tumbuh double. Tapi kembali lagi bahwa kita tahu bahwa koreksi di 2020 kan cukup signifikan. Memang tantangan terberat untuk jasa marga saat ini adalah bicara masalah beban keuangan yang cukup tinggi. Tahun 2020 mereka diperhadapkan dengan kenaikan yang signifikan pada beban keuangan. Di satu sisi pendapatan mereka turun cukup signifikan, sehingga itu yang menggerus laba mereka. Dan di 2021 ini memang ada pemulihan dari sisi pendapatan, walaupun tadi beban keuangannya relatif kita perkirakan masih cukup tinggi. Memang tidak naik signifikan, tapi relatif masih cukup besar di 2021. Jadi itu yang membuat bottom line-nya bisa mengalami pertumbuhan. Tapi kembali lagi bahwa memang
Tekanannya lebih kepada tekanan beban keuangan ya. Isu terbesar di Jasa Marga adalah bicara masalah pendanaan. Karena memang mereka diperhadapkan pada tingginya beban hutang mereka, dan memang sampai sejauh ini yang diperlihatkan adalah adanya potensi untuk divestasi tol mereka. Dan memang dari sisi manajemen memang punya rencana 2 sampai 3 ruas tol tahun ini. Dan kalau kita lihat dari sisi kesiapan aset-aset seperti tol, mereka punya hampir 17-18 aset tol mereka sebenarnya udah cukup matang untuk bisa didivestasikan, dan tinggal memang menunggu kapan ini bisa terrealisasi. Karena sekali lagi memang untuk mengandalkan kembali pinjaman perbankan untuk waktu ke depan agak relatif cukup berat, karena tahun ini sendiri perseroan masih mengkontribusikan pinjaman perbankan untuk belanja modal, tapi kita melihat bahwa ini sudah cukup tinggi sekali untuk ruang leverage-nya dari sisi pinjaman. Jadi mau tidak mau memang tahun ini harus mereka realisasikan untuk divestasi tol, dan ini kunci terbesarnya untuk sustain untuk pertumbuhan mereka ke depan. Karena ekspansi tol ini kan bisa dibilang capital intensif ya, jadi butuh modal yang cukup besar. Ya. Baik, Mas Alfred, kalau kita bicara soal perusahaan-perusahaan yang banyak melakukan diversifikasi bisnis dan usaha selama pandemi, dan juga memang karena ada teknologi-teknologi baru yang membuat dibutuhkannya misalkan nikel dan segala macam seperti untuk mobil listrik. Nah, kalau untuk bisnis jalan tol sendiri, di mana Jasa Marga berada, apakah masih mungkin ada satu potensi lain yang bisa dimasuki Jasa Marga untuk diversifikasi bisnis? Atau bagaimana Anda melihat itu? Ya, kalau untuk diversifikasi bisnis kita memang melihat bahwa mereka memang kan fokus kepada tol ya, operator tol, dan dalam beberapa tahun terakhir mereka juga masuk kepada kepemilikan tol dan juga jasa konstruksi tol. Jadi untuk melebar di luar itu sepertinya sulit, karena kita tahu sendiri bahwa BUMN sendiri punya pembatasan untuk ekspansi di luar bisnis. Jadi kemungkinan yang bisa mereka maksimalkan adalah bagaimana mereka meng-create bisnis-bisnis yang existing yang ada di saat ini, seperti memang dalam beberapa tahun terakhir juga mereka fokus untuk mengembangkan, ambil contoh tadi misalnya rest area dan sebagainya sebagai salah satu sumber alternatif. Hal-hal seperti itu yang kemungkinan akan bisa dikerjakan, karena memang untuk keluar dari jalan tol sendiri atau bisnis tol sendiri sepertinya sulit kalau melihat status mereka sebagai BUMN, karena memang kita melihat bahwa di sekarang BUMN diminta untuk fokus, bahkan beberapa BUMN juga banyak yang punya anak usaha di luar core bisnisnya diminta untuk dilepas. Jadi kalau bicara masalah ekspansi Jasa Marga, kita memang melihat sepertinya memang akan tetap fokus di sini, apalagi memang mereka kan market leader ya, bisa dibilang kalau bicara masalah operator tol sudah pasti orang akan ingat yang ada di top of mind mereka adalah Jasa Marga, dan kalau dari sisi gap juga sulit untuk mengejar Jasa Marga untuk di bisnis tol. Jadi sebenarnya di bisnis tol bisa dibilang adalah bisnis yang cukup baik dilihat oleh pasar, punya segmen investor yang cukup besar. Jadi memang lebih kepada pengembangan, tinggal bicara masalah bagaimana efisiensi, bagaimana tadi kalau bicara masalah teknologi kita udah melihat juga sudah terjadi imbas bagaimana penurunan terhadap biaya operasional mereka karena ada faktor teknologi, dan ini yang kemungkinan yang akan terus ditunggu oleh pasar, khususnya investor atau pemegang saham Jasa Marga, bagaimana mereka bisa terus mengefisiensikan biaya tol mereka, karena ini yang menjadi ruang yang diharapkan. Karena kita tahu bahwa dari sisi tarif kan secara regulator ada kenaikan mandatori ya dalam 2 tahun sekali, dan ini menjadi peluang ketika mereka bisa terus melakukan efisiensi atau menekan beban operasional mereka, dan ini yang sebenarnya memang menjadi concern pasar terhadap Jasa Marga. Baik, Mas Alfred, kita jeda sebentar. Corporate Action masih akan kembali usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana.